Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Oke, untuk pertemuan kali ini saya akan mempresentasikan apa yang telah saya pelajari, yaitu tentang bagaimana kita berpikir secara alur ilmiah. Nah, yang pertama kita harus mengetahui empiri. Nah, apa sih empiri itu? Nah, empiri itu adalah sumber pengetahuan yang kita dapat melalui observasi ataupun dari hasil percobaan. Sedangkan dari percobaan dari empiris ini kita juga harus diimbangi dengan penalaran. Nah, yang pertama ada tahapan empiri. Bahwasanya tahapan empiri ini adalah sumber pengetahuan di mana yang didapatkan dari hasil observasi ataupun hasil percobaan yang nantinya dapat membenarkan suatu kepercayaan ataupun kebenaran yang ada. Nah, pada tahapan empiri ini, pada penalaran ada hubungannya dengan empiri antar gejala alam yang nantinya itu menjadikan konsep geosentris, di mana konsep geosentris ini merupakan pusat dari hubungan empiri dan gejala alam tersebut. Yang kedua, kita masuk pada tahap teoritis. Nah, tahap teoritis ini merupakan usaha kita untuk menarik penalaran rangkaian gejala alam. Misalkan kita sudah melakukan sebuah pengetahuan, kita mengetahui pengetahuan dari hasil percobaan kita. Nah, kita harus dibawa ke tahapan teoritis. Nah, di sini merupakan usaha kita untuk menarik penalaran rangkaian gejala alam tersebut. Oke, kemudian kita masuk ke tahapan fase estimatik. Setelah kita mengetahui kebenaran pengetahuan dari tahapan empiris dan kita kaji ke dalam tahapan teoritis, nah kita menemukan dijadikan serangkaian di IPA sistematik, yaitu di mana IPA sistematik ini sebagai konsep heliocentris, di mana konsep heliocentris ini adalah pusat dari peredaran ini semua, dari mulai tahap empiri, teoritis, dan juga IPA sistematik. Oke, selanjutnya ada metode ilmiah, di mana kita mengetahui metode ilmiah yang kita tahu saat ini ada pendekatan rasionalisme dan juga pendekatan empirisme. Nah, pendekatan rasionalisme ini adalah pendekatan yang menyusun pengetahuan secara konsisten dan kumulatif berdasarkan pengetahuan yang telah tersusun di dalamnya. Jadi, pendekatan rasionalisme ini bisa kita peroleh dari berbagai macam pengetahuan yang dijadikan objek tertentu apa adanya, yaitu suatu konsensus yang dapat diterima oleh semua pihak dan yang bersifat solipsistik, hanya benar dalam kerangka berpikir dan subjektif. Jadi pendekatan rasionalisme ini merupakan yang diperoleh dari berbagai macam pengetahuan yang mengenai objektif. Nah, di mana dalam melakukan pendekatan rasionalisme ini kita menggunakan metode deduktif. Oke, selanjutnya kita ke pendekatan empirisme. Pendekatan empirisme ini adalah pendekatan untuk memperoleh pengetahuan berdasarkan fakta. Jadi, ketika kita untuk mendapatkan sebuah pengetahuan, kita tidak hanya butuh dari penalaran saja, namun kita harus juga mengalami ataupun melakukan percobaan, yaitu dengan menggunakan pendekatan empirisme. Di sini Anda mengatakan bahwa pengetahuan yang rasional itu pengetahuan yang rasional tetapi tidak didukung dengan fakta itu bukan merupakan pengetahuan yang benar. Nah, di sini dimaksudkan bahwasanya kita dalam melakukan metode ilmiah itu tidak hanya melakukan dengan satu pendekatan saja. Misalkan pendekatan rasionalisme. Nah, pendekatan rasionalisme saja kita tidak dapat menemukan sebuah pengetahuan. Terus kita menggunakan pendekatan empirisme saja. Nah, di situ kita juga tidak mendapatkan sebuah pengetahuan. Jadi, untuk mendapatkan pengetahuan yang rasionalisme, kita juga harus ada dukungan nalar atau rasional dan juga ada dukungan pengetahuan fakta. Nah, di situ setelah adanya dukungan antara fakta, yaitu atau pendekatan empirisme dan rasionalisme itu bergabung, dan disitulah jadi pengetahuan yang rasional. Oke, selanjutnya, tadi ketika kita menggabungkan pendekatan rasionalisme dan empirisme itu sehingga didapatkan sebuah pengetahuan ilmiah ataupun ilmu. Nah, di situ kita mempunyai dua kriteria utama.
Yang pertama, adanya konsistensi pengetahuan baru atau berikutnya dengan pengetahuan-pengetahuan sebelumnya, sehingga secara kumulatif itu mengembangkan pengetahuan yang telah ada. Jadi yang pertama ini, setelah kita konsisten dengan pengetahuan yang kita ketahui, dan kita juga menganalisa dari pengetahuan-pengetahuan sebelumnya sebagai pendukung ataupun penguat dalam melakukan pengetahuan yang kita lakukan ini, nah secara tidak langsung ini kita mampu mengembangkan pengetahuan-pengetahuan yang telah ada dari pengetahuan baru yang kita peroleh. Yang kedua, adanya kesesuaian antara pengetahuan yang dikembangkan dengan fakta ataupun fenomena empiris. Nah, jadi yang kedua kita juga menyesuaikan dengan pengetahuan-pengetahuan yang telah ada saat ini ataupun yang telah dilakukan dengan melakukan percobaan. Nah, yang ketiga kita ada langkah-langkah dalam memproses pengetahuan ilmiah. Nah, untuk memproses pengetahuan ilmiah ini kita melalui penggabungan cara berpikir rasional dan empiris dengan jalan membangun jembatan penghubung dalam bentuk pengajuan hipotesis. Nah, cara kerja ataupun prosedur untuk dapat memahami suatu objek ataupun fenomena sesuai dengan syarat yang dituntut ilmu berdasarkan berpikir ilmiah. Nah, ini ada suatu apa ya ini skema kegiatan skema dalam kita melakukan analisis ataupun berpikir secara ilmiah. Di sini ada kegiatan ilmuwan di mana untuk kegiatan keilmuan ini nantinya bisa menjadi sebuah kebenaran ilmiah, kita harus dijembatani oleh metode ilmiah, di mana dalam pembuatan metode ilmiah kita ada beberapa tahapan untuk melakukan tahapan metode ilmiah sebagai jembatan dari kegiatan keilmuan ini menuju ke kebenaran ilmiah. Mungkin teman-teman juga masih ingat terkait beberapa hal terkait metode ilmiah, diantaranya ada kerangka berpikir, ada juga rumusan masalah, kemudian perumusan hipotesis, pengajuan hipotesis, dan kemudian nanti kita bisa diambil sebuah kesimpulan. Metode ilmiah itu pada hakikatnya adalah merupakan langkah-langkah yang berporoskan pada troika, yaitu yang pertama penyusunan kerangka berpikir, ini dianggap sebagai logika deduktif. Apa sih logika deduktif? Kan kita nanti di sini ada membahas terkait deduktif, induktif. Nah, untuk logika deduktif itu sendiri yaitu bagaimana kita cara berpikirnya ketika menarik sebuah kesimpulan itu bersifat umum kemudian ditarik ke khusus dengan menggunakan pola pikir silogismus, yaitu di mana ada dua pernyataan dan dijadikan menjadi sebuah kesimpulan. Nah, bisa dicontohkan misalkan ada premis 1 itu bahwasanya semua makhluk itu memiliki mata. Terus ada premis 2 yang mengatakan bahwa si fulan adalah makhluk. Jadi kalau kita ambil kesimpulan secara logika deduktif, kita gabungan antara premis 1 dan premis 2, yaitu si fulan adalah makhluk hidup. Seperti itu. Terus selanjutnya, metode ilmiah, selanjutnya kita ada pengajuan hipotesis, kesimpulan kerangka berpikir. Jadi setelah kita membuat kerangka berpikir rumusan masalah, kita ajukan hipotesis yang kita lakukan nanti. Kemudian kita setelah diajukan hipotesisnya, kita menguji hipotesis. Nah, metode ilmiah ini juga dikenal dengan proses logiko-hipotetiko-verifikatif ataupun dedukto-hipotetiko-verifikatif. Apa sih sebenarnya maksud dari logiko-hipotetiko-verifikatif ataupun dedukto-hipotetiko-verifikatif? Nah, di sini saya mencoba untuk menjelaskan dengan pemahaman saya terkait logiko-hipotetiko-verifikatif, yaitu di mana pada logiko-hipotetiko-verifikatif ini mengandung makna bahwasanya suatu penalaran ilmiah itu harus mempergunakan logika tertentu sehingga terdapat prinsip diantaranya adanya konsisten dengan teori sebelumnya sehingga tidak memungkinkan terjadinya pertentangan dengan teori lain secara keseluruhan. Yang kedua, harus cocok dengan fakta-fakta empiris, sebab teori apapun bagaimanapun konsistennya itu jika tidak didukung dengan pengujian empiris ataupun ujian fakta tidak dapat diterima kebenarannya secara ilmiah. Nah, dalam rangka untuk pengujian empiris ini
tersebutlah sebuah prinsip yaitu hipotetiko yang dimana ini diperlukan untuk membuat dugaan sementara terhadap permasalahan yang sedang dihadapi atau yang biasa disebut dengan hipotesis. Nah, berikutnya prinsip verifikatif yaitu lanjutan dari prinsip hipotetiko di mana analisis ilmiah harus dilanjutkan dengan melakukan verifikasi apakah hipotesis yang diajukan itu benar atau tidak. Nah, pada proses verifikatif ini adalah sebuah pengujian hipotesis bahwasanya apakah hipotesis yang dilakukan itu sudah benar ataupun salah. Nah, kemudian kerangka berpikir ilmiah yang berintikan logiko hipotetiko verifikasi ini terdiri dari yang pertama perumusan masalah, di mana perumusan masalah ini merupakan pernyataan objek empiris yang jelas batasnya dan dapat diidentifikasi oleh faktor-faktor yang terkait. Terus yang kedua ada kerangka berpikir, ini merupakan argumentasi yang menjelaskan hubungan yang mungkin terdapat dari berbagai faktor yang ada, yang saling terkait, yang membentuk konstelasi permasalahan. Yang ketiga, perumusan hipotesis ini merupakan jawaban sementara yang merupakan kesimpulan kerangka berpikir yang dikembangkan. Yang keempat, selanjutnya ada pengujian hipotesis. Nah, pengujian hipotesis ini adalah proses verifikatif dengan pengumpulan fakta-fakta yang relevan dengan hipotesis tersebut. Apakah mendukung dari hipotesis yang telah dibuat tadi. Yang kelima, kita pastinya menarik sebuah kesimpulan. Nah, di sini penilaian apakah sebuah hipotesis yang diajukan tadi ditolak atau diterima. Nah, kita tadi sudah membahas terkait logiko hipotetiko verifikatif. Nah, sekarang di sini juga ada kalimat dedukto hipotetiko verifikatif. Nah, terkait hipotetiko dan verifikatif ini pastinya hampir sama dengan yang di atas ini, tapi yang membedakan kita di dedukto. Nah, di mana logika ini merupakan sebuah pengetahuan dalam lingkungan filsafat di mana ini mempelajari secara teratur asas-asas dan aturan-aturan penalaran yang betul. Logika itu merupakan pemikiran dalam bentuk penalaran, kemampuan berpikir yang harus dimiliki manusia, dan kemampuan manusia itu spesifik. Karena hal ini disebabkan kemampuan berpikir manusia itu sudah dianugerahkan oleh Sang Kholik. Kemudian pengetahuan ilmiah ini adalah segala sesuatu yang kita ketahui ataupun pengetahuan yang dihimpun dengan metode ilmiah pengetahuan. Nah, pengetahuan ilmiah ini selanjutnya disebut dengan ilmu. Para filsuf ini memiliki pemahaman yang sama mengenai ilmu, yaitu suatu kumpulan pengetahuan ilmiah yang tersusun secara sistematis. Di sini kita membahas yang dedukto. Nah, di sini seseorang berpikir dengan deduktif ataupun berpikir secara rasional itu merupakan sebagian dari berpikir ilmiah. Penalaran deduktif yang dipergunakan dalam berpikir rasional merupakan salah satu unsur dari metode logiko hipotetiko verifikatif. Jadi ketika kita melaksanakan metode ilmiah, secara metode ilmiah lalu berpikir kita menggunakan metode ilmiah, kita bisa menggunakan metode ilmiah dengan cara logiko hipotetiko verifikatif ataupun dedukto hipotetiko verifikatif. Nah, di sini ada bagian bagaimana kita alur berpikir ilmiah kita. Nah, yang pertama kita ini ada bagian seperti ini. Kita punya ada sebuah rumusan masalah. Nah, rumusan masalah ini kita tarik bisa menjadi kasanah pengetahuan ilmu dan juga ada penyusunan kerangka berpikir. Nah, di sini ada deduksi, ada induksi, ada juga koherensi, korespondensi, pragmatisme. Nah, sebelum kita menjelaskan bagian yang ada di sini, kita ketahui dulu apa sih koherensi, apa sih korespondensi, dan apakah pragmatisme ini. Nah, yang pertama kita ketahui bahwasanya koherensi. Nah, koherensi itu merupakan suatu pernyataan yang dianggap benar dan jika pernyataan tersebut koheren ataupun konsisten dengan pernyataan sebelumnya itu dianggap benar. Jadi harus ada koherensi, yaitu harus ada hubungannya dengan sebelumnya. Misalnya saja suatu pernyataan bahwasanya
Nadia Hutagulung itu akan mati, tapi dapat dipercaya karena pernyataan tersebut koheren dengan pernyataan semua orang akan mati. Nah, sehingga contoh lain ada juga kebenaran matematika misalnya. Nah, ini didasarkan atas sifat koheren karena dalil matematika ini disusun berdasarkan beberapa aksioma yang telah diketahui kebenarannya lebih dahulu. Sebagai contohnya, deduksi matematika ini ada jika A sama dengan B, maka B sama dengan C, maka A sama dengan C. Nah, seperti itu. Itu adalah koherensi. Kita masuk ke korespondensi. Nah, korespondensi ini adalah salah satu dasar kita untuk mempercayai sebuah kebenaran, yaitu yang bersifat korespondensi dan diprakarsai oleh Bertrand Russell. Suatu pernyataan ini dianggap benar jika materi pengetahuan yang terkandung dalam pernyataan tersebut berhubungan ataupun mempunyai korespondensi dengan objek yang dituju oleh pernyataan tersebut. Nah, bahwasanya pernyataan bahwasanya ibu kota Jawa Timur itu adalah Surabaya. Memang jika orang, faktualisasinya bahwasanya Jawa Timur ibu kota Surabaya. Terus kemudian ada lagi contoh, maka orang tersebut percaya bahwasanya Jawa Timur Surabaya itu ibu kota dari Jawa Timur. Terus kemudian secara faktualnya ibu kota ini ada contoh lagi bahwasanya negara Indonesia itu beribu kota di Kuala Lumpur. Maka orang tidak akan percaya karena tidak terdapat objek yang korespondensi dengan pernyataan yang ada. Karena secara faktual bahwasanya ibu kota Republik Indonesia itu adalah Jakarta, bukan Kuala Lumpur. Jadi sifat kebenaran yang diperoleh dalam proses berpikir secara ilmiah ini umumnya memiliki sifat koherensi dan sifat korespondensi. Nah, berpikir deduktif adalah menggunakan sifat koheren dalam menentukan kebenaran. Sedangkan berpikir secara induktif, peneliti ini menggunakan sifat korespondensi dalam menentukan kebenaran. Terus kemudian ada pragmatisme. Apa sih pragmatisme itu? Nah, di sini pragmatisme itu merupakan kebenaran lain yang dipercaya karena adanya sifat pragmatis. Dengan berkata lain, bahwasanya pernyataan ini dipercaya benar karena pernyataan tersebut mempunyai sifat fungsional dalam kehidupan. Suatu pernyataan atau simpulan itu dianggap benar jika pernyataan tersebut mempunyai sifat pragmatis dalam kehidupan sehari-hari. Bagi seorang yang pragmatis, yang memiliki sifat pragmatis, maka kebenaran itu suatu pernyataan yang diukur dengan kriteria. Apakah pernyataan yang bersifat fungsional itu dalam kehidupan sehari-hari bersifat praktis? Artinya, suatu pernyataan adalah benar jika pernyataan itu ada konsekuensi dari setiap pernyataan dan mempunyai kegunaan praktis dalam kehidupan manusia. Contohnya bahwasanya ada orang yang menyatakan bahwa sebuah teori X itu dalam pendidikan dan dengan teori X tersebut dikembangkan menjadi teknik Y. Dalam meningkatkan kemampuan belajarnya, maka teori itu dianggap benar, sebab teori X ini berfungsional dalam mempunyai kegunaannya. Jadi itu tadi pengertian koherensi, korespondensi, dan pragmatisme. Nah, di sini untuk mengetahui perumusan masalah dan perumusan hipotesis, di sini ada koherensi, di mana kita harus didukung dengan pernyataan yang sebelumnya. Terus kemudian perumusan masalah dengan hipotesis ini berhubungan dengan korespondensi, di mana tadi disebutkan bahwasanya bisa perumusan masalah ini tadi bisa memprakarsainya untuk pengujian hipotesis seperti itu. Di sini ada alur berpikir secara ilmiah. Nah, alur berpikir yang tercakup dalam metode ilmiah ini dapat dijabarkan dalam beberapa langkah. Yang pertama ada perumusan masalah. Perumusan masalah ini adalah pernyataan mengenai objek empiris yang jelas batas-batasnya serta dapat diidentifikasikan faktor-faktor terkait di dalamnya. Jadi kita
ketika menemukan alur berpikir ilmiah, ini juga sebuah metode ilmiah. Yang pertama kita harus merumuskan sebuah masalah, di mana kita untuk mengetahui objek empiris yang jelas batas-batasannya untuk diidentifikasi. Yang kedua, kita harus menyusun kerangka berpikir dalam penyusunan kerangka berpikir sebelum kita dalam landasan kita untuk mengajukan hipotesis. Kemudian ada perumusan hipotesis. Nah, perumusan hipotesis ini merupakan jawaban sementara ataupun juga jawaban pernyataan yang telah diajukan materinya untuk mengambil sebuah kesimpulan dari kerangka berpikir yang telah dikembangkan tadi. Kemudian kita melakukan uji hipotesis. Nah, di sini kita melakukan uji hipotesis. Di sini kita mengumpulkan sebuah fakta-fakta yang relevan dengan hipotesis yang diajukan untuk memperlihatkan apakah terdapat fakta-fakta yang mendukung hipotesis tersebut ataupun tidak. Nah, yang terakhir, metode yang terakhir ini ada penarikan kesimpulan. Nah, penarikan kesimpulan ini adalah sebuah penilaian apakah sebuah hipotesis tadi itu diterima ataupun ditolak. Jadi ada 5 cara berpikir ilmiah kita, yaitu yang pertama ada rumusan masalah, yang kedua kita harus menyusun sebuah kerangka berpikir, kemudian ada perumusan hipotesis, setelah itu kita menguji hipotesis, dan yang terakhir kita menarik sebuah kesimpulan. Nah, ini adalah sebuah siklus metode ilmiah, di mana ini merupakan umpan balik ilmu berupa produk kepada khazanah ilmu pengetahuan. Nah, jadi kita tadi yang pertama kan kita sudah membuat rumusan masalah. Nah, rumusan masalah, setelah kita membuat rumusan masalah, nah kita membuat hipotesis, di mana ini tadi untuk menarik sebuah kesimpulan. Nah, setelah kita membuat hipotesis di mana ini adalah jawaban sementara, kita uji hipotesis. Apakah nanti hipotesis yang telah dibuat itu akan diterima ataupun ditolak, itu kita melalui dengan uji hipotesis ini. Nah, setelah itu, setelah kita mendapatkan fakta-fakta ataupun bukti-bukti yang relevan, kita sudah bisa menarik sebuah kesimpulan. Nah, dari sebuah kesimpulan ini menjawab dari pernyataan hipotesis tadi, bahwasanya bisa jadi hipotesis tadi diterima ataupun ditolak. Jadi misalkan hipotesis ini tadi diterima, jadi kita memiliki teori baru ataupun khazanah ilmu, sebuah ilmu pengetahuan. Namun kalau hipotesis tadi itu ditolak, kita harus mengkorektif lagi, sebuah peneliti harus ketersediaannya premisnya apakah ini alasannya ketersediaannya premis yang terbatas dan peneliti ini tidak mengantisipasi adanya variabel pengganggu. Nah, jadi nanti setelah itulah kita bisa lagi kembali ke sini mengajukan premis-premis yang telah dibuat oleh sang peneliti. Nah, di sini ada proses yang berstruktur, jadi di mana kita harus mengetahui fungsi setiap unsur yang terkait, kemudian kita juga mengetahui struktur-struktur penelitian ilmiah dan juga struktur penelitian ilmiah. Nah, kita juga mengetahui fungsinya, kemudian kita melakukan struktur sesuai struktur penelitian. Nah, setelah kita melakukan, kita sesuai dengan struktur penelitian ilmiah. Nah, mungkin itu terkait alur berpikir ilmiah yang bisa saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.